Dari namanya aja udah sadis. Linci kalau diartikan adalah mati dengan ribuan sayatan. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Himawari di channel Tanya Hima. Oke, nggak usah lama-lama dan basa-basi, ini dia hukuman terburuk untuk penjahat di masa lalu. Metode ini diterapkan oleh bangsa Cina mulai tahun 900 Masehi. Nggak hanya di Cina sih, linci juga pernah diterapkan oleh Vietnam. Kalau dibayangin, hukuman ini udah pasti ngeri. Dari namanya aja udah sadis. Linci kalau diartikan adalah mati dengan ribuan sayatan. Hukuman ini beda kayak ditolak gebetan. Kalau ditolak gebetan kan sakit tapi nggak berdarah. Nah, kalau linci ini udah sakit, berdarahnya juga beneran. Pas proses penghukuman, terdakwa akan diikat di tengah lapangan terus ditonton sama para netizen secara live. Algojonya juga gak cuma satu, tapi lumayan banyak. Masing-masing algojo bawa pisau sendiri-sendiri. Ada yang berdiri di sebelah kanan atau kiri narapidana, pokoknya bebas supaya kebagian jatah buat ngelakuin job desk mereka masing-masing. Ketika aba-aba eksekusinya dimulai, para algojo bakalan mulai menyayat daging korban dikit-dikit. Udah pasti gak kebayang ngilunya. Ya enggak dong, emang ini tujuan dari hukuman ini. Biar si narapidana ngerasain sakit dan meninggal secara perlahan. Selain itu, hukuman ini juga buat contoh dan langkah pencegahan buat orang lain agar mereka nggak ngelakuin kejahatan serupa. Tapi nggak semua kejahatan dijatuhi hukuman ini. Khusus para penjahat yang sadis dan kejahatannya udah nggak ketolong bakalan dihukum dengan metode linci. Bahkan para pemberontak juga dihukum pakai metode ini. Salah satu orang yang pernah menjalani metode ini adalah Ma Hualong. Ia adalah salah satu pemimpin muslim Cina yang memberontak dan membuat gerakan anti dinasti Qing. Ya nggak juga sih, ada beberapa yang dieksekusi tapi dikasih opium dulu biar narapidananya nggak sadar dan nggak ngerasain sakit. Bahkan ada beberapa dari pihak keluarga yang minta langsung ditikam ke jantung biar langsung pergi ke akhirat. Para sejarawan gak tahu berapa banyak sayatan sampai narapidana ini pergi ke akhirat. Tapi yang pasti banyak banget. Soalnya 15 menit sampai 1 jam hukuman ini dilakukan udah banyak yang gak kuat dan hidupnya wassalam. Nah, karena hukuman ini dianggap brutal banget dan gak manusiawi, pada tahun 1905 linci ini dilarang keras dilakukan lagi. Sesuai namanya, metode hukuman ini pakai tikus sebagai alat buat hukuman narapidana. Kita tahu sendiri kan, tikus adalah makhluk paling rakus dan menjijikan. Sabun dimakan, besi dimakan, punya temen diembat, bahkan uang rakyat dimakan. Hukuman ini udah digunakan sejak abad ke-17 Masehi saat masa pemberontakan Belanda. Salah satu orang yang menggunakan hukuman ini adalah Diederik Soane yang merupakan pemimpin Belanda. Pada abad ke-20, hukuman ini digunakan oleh diktator Chili Augusto Pinochet untuk menyiksa lawan politiknya selama dia memerintah. Untuk tata cara hukuman ini sebenarnya ada macam-macam. Kalau yang standar, di atas perut narapidana akan dikasih tikus, kemudian ditutup rapat sama kandang kecil atau kaleng besi. Apa cuma gitu doang? Enggak dong, setelah semua udah dirancang dan diposisikan sedemikian rupa, kandangnya bakalan dipanasin secara perlahan. Nah, dari sini penyiksaannya dimulai. Gara-gara kandang ketutup rapat, si tikus bakalan kepanasan dan gerah. Tikus ini bingung mau keluar lewat mana. Akhirnya si tikus ngide. Dia gigitin perut narapidana sambil nyemilin dagingnya secara perlahan tapi pasti. Gimana? Udah kebayang sakitnya nggak? Model yang lebih kejam dari hukuman ini pernah dipakai sama militer Argentina. Kalau sebelumnya ditaruh di perut, orang Argentina malah bikin pipa yang bisa dilewatin tikus biar bisa masuk ke tubuh korbannya. Nah,
Caranya tikus masuk lewat mana? Gak mungkin dong lewat tol. Si tikus masuknya lewat lubang tubuh si narapidana itu tadi. Kalau udah ada di dalam tubuh, si tikus ini bakalan menggerogoti tubuh korbannya sampai habis dan tanpa ampun. Ada lagi variasi lain dari hukuman ini yang agak-agak kejam. Modelan yang ini digunakan di Inggris. Di Menara London ada sebuah ruangan khusus yang disebut dengan Red Dungeons. Ruangan ini gelap banget dan letaknya di bawah garis sungai Thames. Nah, ketika sungai Thames naik, tikus-tikus bakalan kesapu dan masuk ke dalam ruangan gelap itu tadi. Setelah itu, tikus ini bakalan menyantap para tahanan sampai habis dan cuma menyisakan tulang doang. Hukuman ini berasal dari Yunani kuno. Menurut Diodorus Siculus, alat berbentuk banteng ini dibuat oleh Perilos. Siapa dia? Dia adalah seorang seniman hebat berjiwa seni tinggi tapi juga agak psikopat. Nah, suatu hari seniman ini membuat sebuah penemuan mutakhir yang disebut dengan Brazenburg. Ia mempresentasikan karyanya di hadapan Raja Valaris. Raja ini sendiri juga terkenal tiran, sadis gak ketulungan dan kejam banget. Tujuan dibuatnya alat ini adalah sebagai alat eksekusi biar musuh-musuh sang raja ini takut. Alat ini sebenarnya dikonsep simple, tapi tetap kejam dan sadis. Kalau menurut beberapa sumber, alat ini dibuat dari perunggu. Bentuk dan ukurannya sama persis kayak banteng asli. Nah, di dalamnya ada ruang kosong buat dimasukin narapidana. Cara kerjanya simple, narapidana dimasukin ke dalam banteng logam ini. Setelah masuk dan si narapidana nyaman, dia langsung dikunci dari dalam. Para algojo nyalain api di bagian bawah alat ini. Narapidana akan kepanasan dan bakalan jerit. Ngerinya, kepala banteng ini didesain sedemikian rupa biar jeritan si korban terdengar kayak suara banteng yang sedang ngamuk. Perilos ngasih tahu Raja Valaris kalau jeritan yang dihasilkan oleh banteng ini sebagai teriakan paling lembut, paling menyedihkan, dan paling merdu. Ia nganggap kalau jeritan ini adalah hasil mahakarya seni yang luar biasa. Gimana menurutmu? Udah gila kan? Coba kamu kasih pendapat kejiwaan orang ini. Karena terkejut dan kepo sama ucapan Perilos itu, bantengnya apa iya bisa menghasilkan suara kayak yang Perilos bilang? Akhirnya Raja Valaris ngelempar seniman ini ke dalam banteng tersebut buat diuji. Perilos dikunci dalam banteng itu. Sang raja puas karena alat ini bekerja dengan baik dan emang terbukti ngeluarin suara jeritan kalau ada korban di dalamnya. Nah, udah beberapa menit Perilos digodok di dalam situ, sang raja ngeluarin dia. Apakah Perilos diselamatin? Oh, yang jelas tidak. Valaris malah ngelempar seniman ini dari bukit hingga tewas. Jadi bisa kita simpulin kalau senjata ini malah bikin penciptanya jadi korban. Udah kerjanya sulit, nggak diapresiasi, malah dijadiin korban. Bahkan rumornya ketika Valaris lengser dari tahtanya, ia juga dieksekusi dalam banteng miliknya ini. Nah, kan kena karma dia. Menurut kalian gimana? Apakah si Valaris ini layak dapat karma kayak gitu? Alat ini digunakan di daerah Eropa pada abad pertengahan sampai awal abad ke-19. Catherine wheel biasanya diperuntukkan bagi para pembunuh, pemerkosa, pemberontak, dan para perampok. Prosedur hukuman ini diawali dengan si narapidana diikat di lantai dan diliatin banyak netizen di depan umum. Biasanya roda yang dipakai untuk hukuman ini menggunakan roda kayu yang digunakan di gerobak. Kadang biar tambah greget, rodanya dimodif dengan dikasih besi di bagian pel. Tujuannya biar apa sih dari hukuman ini? Tujuan dari hukuman ini adalah nyiksa narapidana secara perlahan dan memotong bagian tubuhnya, tapi nggak sampai kehilangan nyawa. Pokoknya prinsipnya sebelum rohnya dicabut, narapidana ini harus menderita sesakit mungkin. Perlu diketahui, hukuman ini nggak ngasal dihantam gitu aja. Jadi ada aturannya. Jumlah hantaman yang diberikan pada narapidana tergantung seberapa berat kejahatan yang dia lakukan. Kalau cuma nyolong, ya cuma dihantam tangannya. Kalau lebih berat lagi, yang dihantam juga bervariasi.
Apakah setelah tubuhnya kepotong dan kesiksa, hukumannya selesai? Enggak dong. Setelah disiksa sedemikian rupa, narapidana bakalan diikat di roda yang buat nyiksa tadi. Gak cuma badannya doang, anggota tubuh yang sebelumnya udah terpotong juga ikutan diikat di roda. Abis diikat dengan kuat, rodanya tadi didirikan kayak orang disalib. Tahap selanjutnya terserah si Algojo mau diapain. Kadang ada yang kepalanya dipotong, ada juga yang di bawahnya dikasih api, ada juga yang langsung dilempar ke api menyala-nyala. Gak berhenti sampai situ, tubuh narapidana yang udah kehilangan nyawa tadi bakalan dibiarin gitu aja dimakan hewan-hewan kayak burung pemakan bangkai. Orang pada zaman itu percaya kalau hal ini dilakuin bakalan menghalangi roh si narapidana melakukan transisi antara kematian dan kebangkitan kembali. Karena dianggap terlalu kejam, hukuman ini terakhir diterapkan pada tahun 1841 di Prusia. Gimana menurut kalian? Hukuman mana yang paling kejam? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sebenarnya metode hukuman di masa lalu ini masih ada banyak banget. Kalau kalian mau dibikinin part 2-nya, silahkan tulis di kolom komentar aja. Kalau ada yang kurang, mau nambahin fakta atau mungkin apa yang aku sampaikan ada yang salah atau meleset, silahkan kalian koreksi di kolom komentar ya. Mau request juga boleh. Seperti biasanya, semoga bermanfaat. Terima kasih and wassalam.